Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Izali Fatul Aulia dengan NIM 108230002 dan rekan saya Marvel Luis Ardi Winata dengan NIM 108230006, Haitsam Izan Widi Setiaji dengan NIM 108230034 dan Anissa Nasyo Sumeru dengan NIM 108230046 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis model deret waktu pada saham Bank Rakyat Indonesia menggunakan model GARCH. Latar belakang dari penelitian kami adalah pasar model mencerminkan kondisi ekonomi dan sentimen pelaku pasar, sehingga analisis deret waktu menjadi penting untuk memahami pola pergerakan harga saham. Saham PT Bank Rakyat Indonesia dipilih karena bersifat fluktuatif dan kompleks, serta mempresentasikan data keuangan yang seringkali tidak stasioner dan menunjukkan heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dibutuhkan model seperti ARCH dan GARCH untuk menangkap dinamika volatilitas secara lebih akurat dan meningkatkan kualitas peramalan. Boleh next. Tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama, mengidentifikasi model deret waktu yang sesuai untuk data log return saham BBRI dan karakteristik heteroskedasitas. Dan yang kedua, menentukan persamaan model deret waktu yang dapat menggambarkan data log return saham BBRI. Dan yang terakhir adalah menganalisis langkah investasi berdasarkan hasil forecasting return yang didapatkan. Boleh next. Data yang digunakan untuk penelitian kami adalah data harga saham penutupan PT Bank Rakyat Indonesia untuk periode Juni 2024 sampai Mei 2025 dengan jumlah data sebanyak 236 data. Teori dasar berikut ada beberapa landasan teori yang kita pakai untuk tugas besar kali ini. Yang pertama ada model deret waktu, heteroskedasisan dalam deret waktu, model ARIMA, model ARCH, dan model Bugarch, dan juga uji diagnostik. Model deret waktu. Nah, model deret waktu itu adalah sekumpulan data yang diobservasi dan direkam secara berurutan dalam deretan waktu. Data deret waktu sering digunakan untuk menganalisis perilaku apa kayak data dari masa lalu, lalu kita kenali dan analisis polanya, lalu kita akan memprediksi dan forecast data yang akan datang di masa depan. Nah, ada beberapa pola nih dalam deret waktu seperti tren naik, uptrend, atau ada juga pola turun, downtrend, dan juga ada pola musiman, dan juga yang terakhir ada pola sesioner. Heteroskedasian dalam deret waktu. Nah, ini di mana kondisi variansi residualnya itu berubah-ubah seiring berjalannya waktu nih. Nah, ini sering bisa ditandai oleh adanya volatility clustering, di mana di sini model ARIMA udah tidak cocok lagi nih untuk memodelkan. Nah, makanya dari itu ada model ARCH dan GARCH yang dirancang untuk menangani variansi yang tidak konstan ini dan umum dipakai dalam analisis risiko keuangan, biasanya pada investasi untuk menganalisis instrumen investasi. Berikut ada model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average yang ini digunakan untuk menganalisis dan meramalkan data deret waktu yang tidak stasioner. Nah, ini biasa digabungkan oleh tiga komponen, bisa kita lihat. Ada P di sini ada menunjukkan order dari AR, yaitu menunjukkan ketergantungan pada nilai di masa lalu. Ada D, yaitu berapa kali diferensiasi yang dilakukan untuk membuat data menjadi sesioner. Key order dari MA, itu menunjukkan ketergantungan pada error di masa lalu. Nah, model ARIMA ini nih bertujuan untuk menangkap pola historis untuk memprediksi data di masa depan. Yang berikut ada model ARCH. Nah, pada 1982, Robert F. Engel membenarkan model ARCH ini untuk menangani eh, keheteroskedasitan nih, di mana kualitas berubah-ubah secara dalam data keuangan. Meskipun return aset yang tidak berkorelasi secara linear, tapi variansi bisa berubah seiring waktu. Nah, model ARCH ini memodelkan di mana variansi ini eh, ini bergantung kepada return kuadrat tahun-tahun sebelumnya. Bisa lihat dalam model ARCH 1. Nah, model ini efektif dalam menangkap pola volatility clustering dalam deret waktu keuangan. Berikutnya ada model GARCH. Nah, ini adalah penyempurnaan dari model ARCH sebelumnya oleh Tim Boleslav dari apa tahun 1986. Nah, dalam GARCH ini menambahkan elemen autoregresif pada variansi
si guards-nya kepada model Arch sehingga dapat menangkap volatility clustering jangka panjang secara lebih efisien dan juga lebih tepat tanpa memerlukan banyak lag. Bisa kita lihat dalam persamaan model di mana variansinya itu tidak bergantung hanya kepada return kuadrat sebelumnya saja, tapi juga bergantung kepada variansi bersyarat waktu-waktu sebelum-sebelumnya juga. Berikut adalah uji diagnostik dalam model dalam waktu untuk memastikan model yang kita gunakan nih, model ARIMA dan GERCH, telah sesuai dengan asumsi uji statistiknya, di mana tidak ada yang dilanggar nih. Ada uji yang cukup umum yang digunakan. Yang pertama ada uji residual untuk memastikan residualnya itu bersifat acak, tidak berkorelasi dan juga berisi normal. Ada uji yang box, itu menguji autokorelasi residual pada beberapa lagnya. Ada uji ArcLM untuk mendeteksi heteroskedatisan dalam residualnya. Uji normalitas seperti contohnya ada Jacobi-Adair atau Shapiro-Wilk yang menguji apakah data residual ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, jika semua uji sudah terpenuhi, maka model dianggap layak untuk digunakan. Nah, berikut adalah beberapa metodologi yang kita gunakan dalam penelitian ini. Nah, yang pertama itu ada pemilihan model. Kita di sini menggunakan model ARIMA dan GARCH. Yang kedua ada pendekatan teoritis, di mana kita evaluasi senioritasan dari plot ACF dan PACF-nya dari data. Lalu kita transformasi nih, jika data yang kita gunakan ini belum stasioner, bisa di diferensial, logaritma, atau di komposisi musiman. Nah, itu berikutnya ada penentuan modelnya berdasarkan ACF dan PCF yang sudah kita dapatkan dari model. Berikut yang ketiga ada kriteria evaluasi model. Nah, di sini ada tiga, ada AIC, itu memilih model terbaik dengan keseimbangan fit dan kompleksitas. Jika ada RMSC, itu mengukur rata-rata besar kesalahan prediksinya. MAP untuk mengukur kesalahan prediksi dalam bentuk persentase. Nah, di sini kita ingin mencari yang model dengan ketiga ini yang paling kecil. Karena bisa kita lihat kalau ini semua mengukur besar kesalahannya. Karena kita ingin kesalahan yang paling kecil, maka kita cari yang paling kecil. Yang keempat ada asumsi dasar di mana residual itu harus berisi normal dengan rataan nol dan memiliki variansi yang konstan dan juga tidak berkorelasi. Next. Nah, prosedur kerja yang kita gunakan dalam penelitian ini secara berturut-turut. Yang pertama adalah eksplorasi data yang kita ingin gunakan. Lalu kedua, kita akan melakukan data processing dari data yang sudah kita dapatkan untuk melihat eh, pola-pola tersembunyi pada data. Dan juga yang ketiga, kita identifikasi model nih eh, dari hasil data processing yang sudah kita lakukan. Lalu kita estimasi parameter-parameternya dari model yang sudah kita dapatkan. Lalu kita uji diagnostik apa sudah memenuhi atau belum. Kalau sudah semuanya memenuhi, maka kita akan melakukan forecasting pada model yang sudah kita dapatkan. Berikut. Next. Nah, berikut adalah flowchart prosedur kerja yang kita lakukan dalam penelitian kali ini. Pertama, kita dapatkan datanya, lalu kita proses datanya. Apakah stasioner atau tidak? Kalau stasioner, kita bisa langsung untuk mencari model dari arimanya. Bisa kita identifikasi model, estimasi parameter, dan juga uji diagnostik. Nah, dan uji diagnostik ini, kita ingin data kita itu heteroskedatis. Kalau heteroskedatis kita bisa menggunakan model Garch dan kalau tidak itu berarti bukan model Garch dong. Nah, kita cari model Garch-nya seperti biasa dengan induksi model, estimasi parameter dan juga uji diagnostik apakah sudah memenuhi semuanya. Lalu kita cek lagi apakah dia masih heteroskedatis atau tidak. Nah, kita ingin dia udah homoskedatis dong. Lalu kita cari gabungan dari model-model yang tadi, model Arima yang sudah kita dapatkan dan juga model GERD yang sudah kita dapatkan yang paling baik dan juga kita gabungkan setelahnya kita bisa memforecast data di masa depan. Selanjutnya yaitu adalah hasil analisis. Yang pertama, analisis data. Data harga saham BBRI yang kami gunakan diambil dari website investing.com. Periode pengamatan berlangsung dari Juni 2024 hingga Mei 2025, dengan harga saham diambil secara harian. Berdasarkan hasil dari R, didapatkan statistika deskriptif dan plot harga saham BBRI sebagai berikut. Grafik di atas menunjukkan plot dari data yang ada. Terlihat dari grafik tersebut, terdapat kenaikan yang besar pada bulan September 2024 dan disusul dengan penurunan harga hingga Januari 2025. Boleh next? Data yang akan dimodelkan adalah data log return. Data log return akan dibuat menjadi time series, lalu didapatkan grafik return data sebagai berikut.
Terlihat bahwa data return saham BBRI sudah stasioner karena nilainya berfluktuasi di sekitar rataan. Next. Data return saham BBRI dengan jumlah data sebanyak 236 data akan kami bagi menjadi dua bagian, yaitu data train juga data validation. Pembagiannya mengikuti rasio 80/20. Oleh karena itu, 189 observasi pertama akan digunakan untuk data train dan 47 observasi sisanya akan digunakan untuk data validation. Didapatkan nilai RMSE adalah 0,02377, 02373 dan nilai MAPE infinite berdasarkan base model sudah dibuat. Next. Sebelum melakukan pemilihan model, harus dipastikan terlebih dahulu kestasioneran dari data yang akan digunakan. Salah satu caranya adalah dengan uji ADF. Hipotesis dari uji ADF adalah H0 data tidak stasioner dan H1 data stasioner. Dapat dilihat dari hasil tes ADF bahwa p-value kurang dari alfa. Oleh karena itu, H0 ditolak. Maka data tidak perlu didiferensiasi dan jenis model dapat ditentukan. Next. Selanjutnya adalah mengidentifikasi model yang cocok pada data dengan melihat grafik HCF dan PHCF data. Perhatikan bahwa cutoff pada grafik HCF dan grafik PHCF terjadi setelah leg kedua. Jadi apabila dimodelkan dengan model ARIMA PDQ, diperoleh model yang mungkin yang pertama ARIMA 002, kedua ARIMA 200, dan yang terakhir ARIMA 202. Next. Nah, selanjutnya akan dilakukan estimasi parameter dan uji signifikansinya. Nah, yang pertama itu model pertamanya adalah ARIMA 200. Dapat diperoleh hasil estimasi parameternya sebagai berikut. Dengan nilai AIC-nya sebesar min 908,47. Dan dapat dilihat juga signifikansi dari masing-masing parameternya. Terlihat bahwa hanya parameter AR2 yang signifikan. Selanjutnya, untuk model 2 yaitu ARIMA 002, dapat dilihat hasil estimasi parameternya sebagai berikut dengan nilai AIC-nya min 909,99 dan juga hasil uji signifikansinya terlihat bahwa hanya parameter MA2 yang signifikan. Selanjutnya ada model ketiga yaitu ARIMA 202. Dapat dilihat hasil estimasi parameternya sebagai berikut dengan nilai AIC-nya sebesar min 908,57 dan dapat dilihat bahwa tidak ada satupun parameter yang signifikan dari model ketiga ini. Setelah itu akan dibandingkan juga dengan model auto atau keluaran dari RStudio, yaitu RStudio mengeluarkan model ARIMA 200 dengan estimasi nilainya sebagai berikut dan nilai AIC yang diperoleh adalah min 909,96. Dapat dilihat juga bahwa hanya parameter AR2 yang signifikan. Oleh karena itu akan dipilih model ARIMA 200 berdasarkan estimasi dan uji signifikansi yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan nilai AIC dari model ARIMA 200 lebih kecil dibandingkan model lainnya. Selain itu, model AR sendiri bergerak menggunakan data sebelumnya, sehingga akan lebih relevan untuk digunakan. Berikut hasil forecastingnya. Dapat dilihat bahwa hasil forecastingnya tidak bersambung dengan data terakhir yang ada. Ini menandakan bahwa model ARIMA ini tidak cukup untuk menggambarkan data return dari saham BBRI, sehingga diperlukan model tambahan lainnya. Yang selanjutnya akan dilakukan uji diagnostik atau uji residual pada model yang sudah dipilih yaitu ARIMA 200. Yang pertama, asumsinya ialah residual berdistribusi normal. Berikut telah dilakukan plot HCF, plot residualnya juga. Dapat dilihat bahwa residual tidak terlalu mengikuti distribusi normal sepenuhnya melalui plot histogramnya. Dan dapat dilihat melalui QQ plot pada pencilan-pencilan nilainya tidak berada pada garisnya. Namun secara keseluruhan masih ada juga yang berada di garisnya. Lalu untuk memastikannya akan dilakukan uji kenormalan tes. Yang pertama itu Shapiro-Wilk test dengan p-value sebesar 0,01, Anderson-Darling test p-value sebesar 0,085. Selanjutnya Kolmogorov-Smirnov test dengan p-value-nya lebih kecil dari 2,2 kali 10 pangkat min 16. Yang keempat Kramer-von Mises test
dengan p-value-nya sebesar 0,13. Yang terakhir, Jarque-Bera test diperoleh p-value-nya sebesar 0,00011. Seperti yang kita tahu bahwa hipotesis nol sendiri yaitu data berdistribusi normal. Lalu untuk alternatifnya, data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji kenormalan, 3 jenis uji, yaitu Shapiro-Wilk test, Kolmogorov-Smirnov, dan Jarque-Bera, menghasilkan p-value-nya lebih kecil dari alpha 0,05. Sedangkan 2 jenis uji lainnya, yaitu Anderson-Darling dan Kramer-von Mises, memiliki p-value-nya lebih besar dari alpha 0,05. Terdapat perbedaan hasil dikarenakan tingkat sensitivitas dari setiap jenis uji yang berbeda-beda, sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya masih belum sepenuhnya berdistribusi normal. Asumsi yang kedua itu ada saling bebas. Dilakukan uji Lichtenberg test, yaitu p-value diperoleh sebesar 0,09. Lalu Box-Pierce test, p-value-nya sebesar 1,045 kali 10 pangkat min 6. Dapat dilihat juga bahwa terjadi perbedaan hasil ujinya yang menandakan tingkat sensitivitas dari tiap tesnya juga berbeda-beda. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa data masih saling berkorelasi. Selanjutnya, asumsi yang ketiga yaitu homoskedastis dari residualnya. Berikut adalah plot grafik galat kuadrat. Selanjutnya dilakukan uji arch dengan p-value yang dihasilkan yaitu 0,00042. Hipotesis nol dari uji arch sendiri adalah alpha 1 akan sama dengan alpha 2 dan seterusnya sampai alpha ke K. Dan alternatif hipotesisnya ialah terdapat satu nilai alpha yang tidak sama dengan 0, yang menandakan ada efek arch. Bila kita lihat bahwa p-value yang diperoleh lebih kecil dari alpha sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat efek arch atau unsur heteroskedastis pada residual data, sehingga diperlukan model tambahan yaitu model Garch. Selanjutnya telah dilakukan plot ACF residu kuadrat dan plot PACF residu kuadrat. Dapat dilihat bahwa pada plot ACF-nya, bahwa cutoff terjadi setelah leg ketiga, dan pada PACF-nya cutoff terjadi setelah leg kedua. Sehingga model yang mungkin ialah yang pertama yaitu model Garch 3,2, yang kedua model Garch 2,1, dan yang ketiga model Garch 1,1. Selanjutnya akan kita lihat signifikansi parameter dari setiap model Garch yang sudah kita pilih. Untuk model pertama yaitu Garch 32, diperoleh estimasi parameternya sebagai berikut. Dan juga dapat dilihat signifikansi dari setiap parameternya. Dapat dilihat bahwa hanya parameter alpha 1 yang signifikan. Dan diperoleh juga nilai AIC sebesar min 4,93. Untuk model kedua yaitu Garch 2,1, diperoleh estimasi parameternya sebagai berikut. Dengan signifikansinya dari masing-masing parameter, dapat dilihat juga bahwa hanya alpha 1 yang signifikan. Dan nilai AIC yang diperoleh adalah min 4,95. Yang ketiga itu model Garch 1,1. Dapat dilihat estimasi atau dari nilai parameter sendiri sebagai berikut. Dan dapat dilihat juga signifikansi dari masing-masing parameternya. Dan nilai AIC yang diperoleh ialah min 4,96. Jadi telah dipilih model Garch 1,1 karena model tersebut memiliki nilai AIC yang paling kecil dibandingkan model lainnya. Selain itu, jumlah parameter yang dimiliki lebih sedikit dibandingkan model lainnya, yaitu model Garch 3,2 dan Garch 2,1. Sehingga ini sesuai dengan prinsip parsimoni. Maka dapat diperoleh bersama model Garch 1,1 sebagai berikut. Apabila model ARMA 2,0 dan Garch 1,1 digabungkan, maka dapat diperoleh persamaan modelnya sebagai berikut. Dan dengan ZT sendiri berdistribusi normal dengan rata 0 dan variansi 1.
Akan dilakukan kembali uji residual pada model gabungan yang sudah diperoleh. Asumsi yang pertama itu distribusi normalnya. Dapat dilihat bahwa sepenuhnya data residualnya berada pada garisnya. Akan dipastikan kembali melalui uji kenormalannya, yaitu uji Shapiro-Wilk test dengan p-value sebesar 0,61, Anderson-Darling test sebesar 0,39 p-value-nya, lalu Kolmogorov-Smirnov test dengan nilai p-value-nya sebesar 0,73, yang keempat Kramer-Von Mises test, p-value-nya sebesar 0,31, yang terakhir Jarque-Bera test, p-value sebesar 0,73. Dapat dilihat bahwa semua uji kenormalannya menunjukkan p-value-nya lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 tidak ditolak. Artinya, data sudah berdistribusi normal dan sesuai dengan QQ-plot yang kita peroleh sebelumnya. Yang kedua, asumsi saling bebas. Dilakukan box pierce test dan diperoleh p-value-nya sebesar 0,9145. Berdasarkan hasil ujinya, diperoleh bahwa p-value-nya lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 tidak ditolak. Artinya, antar residualnya sudah saling bebas atau tidak berkorelasi. Asumsi yang terakhir yaitu homoskedastis atau variansi dari residual. Berikut adalah plot grafik galat kuadratnya dari model gabungan. Bukan diujinya adalah 293. Hipotesis nol dari uji R sendiri adalah alfa 1 sama alfa 2 dan untuk seterusnya sampai alfa untuk lag waktu ke K. Lalu alternatif apakah H0 ditolak. Artinya variansi dari residualnya sudah homoskedastis. Ya, dari kita akan lakukan forecasting return berikut juga dari return per harinya dan juga selang returnnya. Dapat dilihat berdasarkan hasil forecastingnya bahwa return yang diperoleh Bank BRI tidak pernah menyentuh 1%. Terlebih lagi terdapat nilai return negatif yang artinya mengalami kerugian, walaupun kerugiannya sendiri hanya sekitar 0,412%. Dan nilai return terbesar yang diperoleh sendiri ialah 0,123%. Berdasarkan penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa model madu kosong dan garis satu dapat dengan cukup baik. Dan bersama model pada garis dari harga gas dalam menyelesaikan keputusan yang lebih banyak agar hasil forecasting menjadi lebih akurat dan asumsi residual dari model ARMA 20 dan GERCH 11 sudah terpenuhi dengan baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.